ya tanah dan segala macam. Itu kan terjadi di era Soeharto dan teman-teman Al-Misbah yang mayoritas aktivis 90-an itu termasuk yang memperjuangkan itu. Bahkan sebagian dari mereka ada yang dipenjara, ada yang diculik, ya. Bahkan ada yang juga kelompok pro demokrasi di era itu selain diculik juga dihilangkan. Halo Indonesia, di sini Ito dengan Pospol Podcast Politik. Hari ini saya kedatangan tamu dari Al-Misbat yang minggu kemarin itu Sabtu kemarin mengadakan aksi menolak datangnya tokoh dari Myanmar di KTT ASEAN. Saudara Khairuddin Ambong. Bung Khairuddin udah dirapit kan? Udah. Oke, kita di sini melalui protokol kesehatan COVID-19. Berarti kita bisa buka masker ya dengan tetap menjaga jarak. Oke. Oke, Oke, Bung Hairudin lebih sering dipanggil Bung Ambong nih. Bung CH Ambong, Ketua DPD Ketua Al-Misbat DKI Jakarta. Oke. Terus juga Ketua bidang Badan Pengurus Nasional, jaringan jaringan ya. Al-Misbat Pusat. Nih, aneh mau tahu nih, Bung. Nama Hairudin tapi dipanggilnya Ambong gitu loh. Bisa jelasin nggak nih? Ini kalau nggak keberatan nih, ya enggak. Selamat sore, terima kasih sebelumnya Bung Ito yang udah mengundang saya di acara podcast Politik. obrolan politik ya. Pospol. Pospol apa tuh? Podcast politik. Oh, podcast politik. Podcast. Panggilan Ambong itu ceritanya panjang ya. Kalau mau diceritain sih Berkilo-kilo tuh ya. iya. Gak cukup. Ini berapa lama durasinya? Asik. Ya kan? Sejarahnya panjang. Tapi ya singkat, Ambong itu sejak SMP ya. Kebetulan gue tuh pengagum inilah salah satu grup musik rock Indonesia. Ya, salah satu musik rock legendaris juga sih dan masih hidup ya, masih aktif juga. Slang. Oh. Nah, salah satu personilnya kan ada yang namanya Bongki kan. Ya. Nah, karena gue tuh tergila-gila dengan tuh grup musik slang, gue dan suka dengan Bongki ya, akhirnya gue dipanggil Bongki. Bong Gitu. Akhirnya ada tambahan Ambong untuk membedakan antara Ambong dan Bongki. Oh gitu. Kalau Bongki di jalur musik, Nah kalau Ambong di jalur kelompok pro demokrasi. Oke. Itu sedikit banyaknya tentang Bung Hairudin kenapa dipanggil Ambong. Iya. Ternyata pencinta musik juga, selain juga sebagai aktivis pro demokrasi ya. Pencinta seni juga berarti ya. Banyak hal yang saya suka. Wah. Selain musik, olahraga juga ya. Tapi asal jangan istri orang ya Om. Iya. Itu melanggar sunatullah namanya. Oke, gini Bung Ambong nih. Minggu kemarin ente mimpin atau sebagai koordinator aksi ya. Iya. Ketika pembukaan KTT ASEAN di Jakarta kemarin. Nah, ini sebenarnya ada apa sih gitu loh di Myanmar? Karena isu yang ente bawa kan tolak kedatangan jenderal siapa itu susah namanya. Jenderal Ming aja kita tahu. Oke, Jenderal Ming. Mim ya. Jenderal Ming, bukan Ming ya. Ya, Ming. Kan ada Ming. Kalau Ming itu kan dinasti Ming. Oke. Ini Jenderal Ming.
Jadi gini, kalau sedikit cerita ya, latar belakang kenapa kami dari Al-Misbat tentunya menolak kehadiran salah satu pimpinan junta militer Myanmar itu terkait dengan apa yang saat ini sedang terjadi di Myanmar, bahwa junta militer Myanmar ini telah mengambil secara paksa kekuasaan pemerintahan sipil, yang mana pada pemilu sebelumnya, pada saat pemilihan umum kan pemimpin sipil yang menang. Nah, cuman junta militer Myanmar dipimpin langsung oleh Jenderal Min melakukan kudeta pada tanggal 1 Februari. Nah, memang kayaknya sih militer Myanmar nih doyan ya. Doyan apa tuh? Mengkudeta. karena ini udah bukan yang pertama sih. Oh gitu. Ini kan yang udah kedua kalinya. Sebelumnya kan di masa Jenderal Ne Win itu juga kan melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada saat itu. Nah, karena kita melihat ada peristiwa kudeta di sana, di mana junta militer mengambil alih kekuasaan secara paksa, menimbulkan banyak korban jiwa karena aksi-aksi kekerasan dan segala macam ya. Yang korbannya tuh masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Nah, Al-Misbat kemudian menyikapi hal itu, gitu. Dan momentumnya waktu itu pas, momentumnya itu kan ada Indonesia jadi tuan rumah penyelenggaraan, bisa dibilang itu kan KTT ASEAN, ya kan, KTT ASEAN spesial lah, karena memang pembahasannya itu terkait peristiwa atau situasi politik yang saat ini terjadi di Myanmar. Nah, cuman yang kita sayangkan itu kan kita menolak kehadiran mereka itu, kenapa yang perwakilan dari pemerintahan sipilnya yang sebagai pemenang pemilunya itu tidak diundang. Harusnya mereka yang sebagai representasinya gitu. Mereka harus diberikan kursi untuk hadir. Oh, kalau mau fair dua-duanya aja kalau mau diundang. Atau gitu ya. Dua-duanya diundang. Ya. Sebenarnya kalau yang diundang adalah pemerintahan sipilnya yang sebagai pemenang pemilu, itu kan sekaligus mendelegitimasi kekuasaan yang saat ini dipegang sama junta militer. Pada intinya tidak mau mengakui gitu ya. Harusnya dengan, itu ya. Siap. Makanya sebenarnya kita berharap sebenarnya pada ASEAN Summit spesial kemarin itu diberi kursi lah, representasi buat kelompok atau pemerintahan sipilnya. Berarti intinya pemerintahan yang sudah dipilih secara demokratis melalui pemilu di Myanmar akhirnya diambil alih kekuasaannya oleh junta militer, seperti itu ya? Betul. Oke. Tapi ini kan gini loh, Bong. Ini kan masalah orang nih, rumah tangga orang, ngapain juga gitu loh. Kita ikut-ikutan gitu kan? Iya. Ini masalah Myanmar nih, bukan masalah Indonesia gitu. Kita di Indonesia nih. Iya sih. Mungkin kalau orang akan berpikiran seperti itu ya. Tapi kan kalau kata orang sih, ngapain sih ngurusin rumah tangga, atau ibaratnya urusan negara orang atau negara, urusan dalam negara lain. Yang perlu dicatat itu kan adalah Indonesia kan, kita ini sebagai bangsa itu kan tidak berdiri sendiri. Ya kan? Sebagai sebuah bangsa di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan juga jelas di situ ya, disebutkan penjajahan itu kan harus dihapuskan di muka bumi. Iya. Di Piagam PBB juga kan salah satunya juga poin-poinnya itu adalah menjunjung tinggi kesetaraan, ya kan, menjunjung kesetaraan dan menjunjung tinggi kesetaraan dan hak asasi manusia. Nah, perjuangan terhadap hak asasi manusia ini kan lintas batas, tidak dibatasi oleh batas-batas negara, ya kan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu kan universal. Nah, Al-Misbat
yang kebetulan memang mayoritas kita ini kan backgroundnya dulunya aktivis mahasiswa ya di era Orde Baru yang 11-12 lah sama junta militer Myanmar. Latar belakang Amisbat ini kan mayoritas orang-orangnya atau pengurusnya ya, baik di tingkat pusat maupun di daerah, itu kan backgroundnya adalah aktivis mahasiswa. Ada yang dari generasi 80, 90 sampai aktivis 2000-an. Nah, yang 80, 90 ini kan mereka yang memang selama ini pada saat mereka melakukan kegiatan ataupun pembelaan terhadap masyarakat khususnya yang pada saat itu yang tertindas di era Orde Baru ya di bawah Jenderal Soeharto, ya kan? Karena polanya kan hampir sama. Sebenarnya yang tadi saya bilang Soeharto ini kan perilakunya atau caranya nggak beda jauh lah, 11-12 lah sama junta militer Myanmar. Artinya pada saat itu kebebasan dibatasi, organisasi semuanya dibatasi, ya kan? Semuanya di politik istilahnya itu namanya tunggal lah, semuanya tunggal. Organisasi wartawan harus dibentuk oleh pemerintah, hanya satu gitu, termasuk organisasi buruh dan segala macam. Terus belum persoalan kemiskinan, ya, penggusuran pemukiman rakyat, tanah dan segala macam. Itu kan terjadi di era Soeharto. Dan teman-teman Amisbat yang mayoritas aktivis 90-an itu termasuk yang memperjuangkan itu. Bahkan sebagian dari mereka ada yang dipenjara, ada yang diculik, ya. Bahkan ada yang juga kelompok pro demokrasi di era itu selain diculik juga dihilangkan. Ya maknanya ketika Orde Baru itu berarti demokrasi ya, tapi demokrasi yang semu gitu ya, bukan yang sejatinya demokrasi ya. Nah, iya. Nah terus ada nggak waktu ketika itu, nah kayak sekarang nih, ente nih coba solidaritas lah ya terhadap Myanmar. Saat itu ada nggak solidaritas dari kelompok-kelompok atau negara organisasi-organisasi luar di luar Indonesia gitu loh? Kelompok-kelompok pro demokrasi ini kan berjejaring, baik di dalam negeri maupun di luar. Mereka punya jaringan di dalam negeri ada, di jaringan di internasional ya. Jadi ya memang perjuangan kita ya, kita memperjuangkan nilai-nilai yang ada kemanusiaan. Perjuangan kita ini kan perjuangan, ya tadi saya bilang kita ini internasional lah, kita lintas batas gitu. Ibaratnya bahasa kerennya di mana ada penindasan di situ Amisbat akan bersuara. Bukan main. Berarti bukan sekedar mau ikut campur urusan orang gitu ya, tapi karena memang ada permasalahan di sana yang memang adalah masalah tentang demokrasi dan tentang kemanusiaan, makanya kemudian Bung Ambong melakukan aksi solidaritas seperti itu ya. Iya. Dan sebenarnya bukan hanya di Indonesia solidaritas itu dilakukan. Di negara-negara Eropa, Amerika juga melakukan, kelompok-kelompok pro demokrasinya juga melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan oleh Amisbat. Sama juga beberapa kepala negara, baik di kepala negara di Eropa, bahkan termasuk Presiden Amerika ya, dan mantan Presiden Amerika si Obama juga mengkritik keras junta militer Myanmar gitu loh, terutama terkait dengan pembantaian ya, itu bisa dibilang pembantaian ya. Ada 700-an lebih nyawa hilang, hampir 3.000 orang ditahan tanpa diadili, setelah dipenjara lah gitu. Suara-suara kritis dibungkam gitu, bahkan sampai menimbulkan korban. Ada tuh mahasiswi ya, 19 tahun meninggal karena kepalanya ditembak oleh junta militernya Myanmar pada saat dia ikut bersama dengan kelompok ini demonstran memprotes anti kudeta. Ini ya orang yang ada di kaos nih ya, wanita itu ya. Iya, ini namanya Angel. Panggilannya. Malaikat. Umurnya 19 tahun. Iya, luar biasa.
perjuangan tuh Om ya. Perjuangan. Oke Bung Ambong. Dengan apa yang dilakukan apa ya Angel ini ya Om? Iya iya. Oh ini yang dipakai nih kaosnya. Betul. Oke. Panggilannya Angel, nama Lengkapnya? kalau nama Myanmar itu apa ya? Saya kurang apa fasih tuh gitu dia Kailan Sin atau apa lagi tuh. Tapi panggilannya Angel. Angel aja lah, dia malaikat lah. Iya. Ya kan? Malaikat Angel. demokrasi gitu. Iya. Oke. Dia berarti salah satu pejuang lah ya. Iya. Dia salah satu sekian ribu masyarakat Myanmar yang turun ke jalan, ya kan, yang melakukan penolakan terhadap kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Nah, jadi saya mau sampaikan lagi, soliditas itu bukan hanya dari kita, bahkan kalau dibilang dibandingin sama negara-negara lain, dukungan solidaritas di Indonesia, bukan saya mengecilkan ya, itu harus lebih dibesarkan, harus digalang lagi dukungan itu, karena memang apa yang saat ini terjadi di Myanmar ini sangat memprihatinkan gitu. Beberapa perusahaan-perusahaan besar Eropa juga mereka sudah artinya mereka tidak mendukung, ya kan, bahkan kalau nggak salah istilahnya tuh mereka tuh ditutup lah akses ekonominya. Kayak ada perusahaan-perusahaan besar Eropa pun ada 50 perusahaan besar di Eropa, kayak Heineken, Coca-Cola juga memberikan pernyataan prihatin terhadap apa yang terjadi, kondisi yang terjadi di Myanmar gitu. Nah, hasil pertemuan kemarin pun dari KTT ASEAN kemarin tanggal hari Sabtu 24 April itu, itu kan ada 5 poin konsensus ya. Apa aja tuh? Salah satunya poin pertama itu menghentikan kekerasan, segera dihentikan kekerasan. Tapi hingga saat ini, sampai saat ini, detik ini, kekerasan masih dilakukan oleh junta militer Myanmar. Bahkan yang tadinya korbannya 700-an, sekarang mungkin udah 758 yang meninggal, belum penangkapan. Nah, konsensus pertama tadi itu kan mendesak supaya junta militer segera menghentikan aksi kekerasan dan semua pihak untuk menahan diri. Itu konsensus yang pertama. Itu aja masih tidak dilakukan sama junta militer karena kekerasan masih terus berlangsung. Nah, yang kita khawatirkan ini kan ini makin meluas, apalagi kelompok-kelompok pendemo saat ini di sana, mereka sebagian sudah bergabung sama kelompok-kelompok sipil bersenjata atau kelompok separatis yang ada di Myanmar. Mereka ikut latihan layaknya latihan seorang tentara, bergabung dengan tentara kelompok etnik Karen yang berbatasan antara Myanmar dengan Thailand gitu. Nah, ini yang memang juga harus segeralah menurut saya sih para pimpinan kepala negara ASEAN itu harus segera datang ke Myanmar dan berunding gitu loh. Mereka datang, pimpinan ketua ASEAN atau sekjen ASEAN-nya gitu ya, dengan utusan khususnya berunding dengan para pihak di sana untuk segera menghentikan aksi itu gitu. Untuk segera menghentikan aksi kekerasan dan mengembalikan kekuasaan atau supremasi hukum itu atau supremasi pemerintahannya ke sipil sesuai dengan hasil pemilu. Iya. Oke, berarti ada tindakan dari ASEAN sendiri gitu ya. Betul. Oke, kalau begitu Om, gini Bung Ambong, seberapa yakin ente ini untuk kemudian bisa lah sedikit banyak mengubah atau membalikan demokrasi yang tadinya berjalan dengan baik dan ini di Myanmar kembali seperti semula gitu. Kehidupan berdemokrasi di sana. Ini bukan persoalan mudah sih sebenarnya, ya kan? Dan sebenarnya juga saat ini sebelum terjadi kudeta oleh militer Myanmar pada 1 Februari kemarin itu, demokrasi di Myanmar itu juga saat itu sedang bersemi lah ibaratnya, ya kan? Mereka sedang bersemi, sedang tumbuh.
ekonomi mereka juga diprediksikan tadinya di tengah pandemi itu bisa naik, bisa mencapai 6% gitu kan. Tapi tiba-tiba terjadi kudeta. Itu ekonominya langsung down, anjlok. Nah, kalau ditanya seberapa yakin ini bisa situasinya dikembalikan ke awal gitu ya. Ya itu butuh butuh kerja keras. Yakin itu harus bisa dilakukan, gitu kan. Tapi itu kapan? Ya proses. Jawabannya ya segera mungkin. Ya segera mungkin itu seperti apa bentuknya? Ya para pihak tadi yang saya bilang, pimpinan kepala negara ASEAN atau negara-negara atau lembaga-lembaga internasional ya seperti PBB misalnya mendesak, dikeroyok lah ibaratnya tuh si junta militer tuh, ya kan? Memang ketika kita berjuang paling utama adalah keyakinan ya kan, bahwa kita bisa gitu kan, apa yang kita perjuangkan bisa kita raih gitu kan, itu yang paling utama. Masalah kapan ya itu proses, yang penting kita sudah memulai gitu kan. Ini pertanyaan yang mungkin terakhir ya, kira-kira langkah-langkah apa ke depan yang akan diambil oleh Bung Ambong untuk ya tadi tahapan-tahapan itu kan, apa nih yang mau dijalanin nih ke depan nih gitu loh. Yang pertama pasti kita akan terus kita menggalang dukungan kelompok civil society ya, atau kelompok berdemokrasi di Indonesia. Mungkin Al-Misbat akan ibaratnya atau melakukan memperluas ini jaringan konsolidasi gitu ya, di kalangan pro demokrasi yang ada di Indonesia, Jakarta maupun di daerah gitu ya, terkait dukungan terhadap kelompok pro demokrasi yang ada di Myanmar saat ini gitu ya. Jadi memperkuat, pertama terus menyuarakan soal tragedi kemanusiaan ya yang saat ini terjadi di Myanmar, aksi kekerasan dan segala macam tadi ya dilakukan oleh junta militer. Kedua, mengkonsolidasi kelompok-kelompok sipil dan kelompok-kelompok pro demokrasi yang ada di Indonesia. Ya kemudian juga mendorong para pimpinan ASEAN, tidak hanya selesai pada KTT ASEAN Sabtu kemarin, tapi itu harus 5 konsensus tadi itu. 5 itu tadi pertama ya, itu menghentikan kekerasan. Kedua mengutus utusan khusus ya kan untuk bertemu dengan para pihak yang ada di sana di Myanmar. Ketiga, memberikan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh AHA Center atau AHA Center. Itu ada semacam lembaga di bawah yang dikoordinasi oleh ASEAN untuk program-program emergensi, terus program-program bencana segala macam lah, kayak lembaga kemanusiaannya yang di bawah ASEAN. Terus yang keempat, kalau nggak salah itu ada juga perundingan. Terus yang kelima itu ini tadi didorong untuk dilakukan pertemuan-pertemuan multi pihak. Nah, 5 konsensus itu aja dilakukan. Tapi yang paling terpenting adalah poin konsensus yang pertama tadi, segera menghentikan tindakan kekerasan. Iya, sepakat. Itu yang paling penting. Nah, kita akan terus menyuarakan itu selain menggalang konsolidasi di kalangan civil society dan kelompok pro demokrasi Indonesia, terus menyuarakan gitu kan. Bahkan kalau perlu kita menyuarakan itu sampai ke forum-forum regional maupun internasional. Oke. Terima kasih Bung Ambong. Yang saya ingat kata-katanya tadi bahwa dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga sebenarnya kan jelas kan bahwa penindasan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, terima kasih Bung CH Ambong. Indonesiana, membangun demokrasi memang sulit, tapi lebih sulit lagi untuk merawat dan mempertahankan demokrasi. Sampai jumpa lagi Indonesiana. Terima kasih.